Hai, Jimmy James Lover. Kalau kemarin kita sudah di dapurnya Sinarmas, ya, dapur R&D-nya Sinarmas. Di kali ini saya mau masak. Saya di dapur rumah saya sendiri nih, ya. Jadi ini langsung saya tuangkan dalam eh, bentuk dapur yang agak buat saya harus comfortable, harus enak gitu. Jadi kita kalau masak atau melakukan sesuatu di dapur itu jadi lebih lebih enak dan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, kali ini saya mau masak bihun goreng. Nah, bihun gorengnya ini bahan-bahannya mudah sekali, ya. Apa aja? Ya, kita lihat. Bihunnya, nah ini terbuat dari jagung, ya. Cap tanam jagung. Nah, bihunnya ini cukup banyak ya. Ini yang saya pakai ada dua plastik atau dua pack seperti ini. Yang kita lakukan adalah pertama kali kita masak air dulu, jadi nggak usah direbus ya. Jadi cukup kita rebus air, nanti kita akan rendam bihun yang ada, ya, yang ada di sini. Jadi tidak harus 100% air rebusannya, tapi kita bikin 50-50, ya. Bahan selanjutnya adalah kita punya di sini ada udang yang saya kupas, ya. Ada bakso. Nah, biasanya anak senang dengan adanya bakso di sini. Nah, di sini juga ada bawang bombay. Ini satu bawang bombay yang saya iris-iris, dan ini adalah bawang putih yang cukup saya geprek dengan pisau besar ini, ya. Tinggal digeprek aja. Terus untuk tambahan sayuran kita bisa tambahkan sayur hijau di sini dan pok choy. Oke, kita sambil nunggu airnya mendidih. Saya mau terangkan yang lain lagi adalah kita pakai saus tiram. Kebetulan di sini yang kita pakai saus tiramnya merek ABC, kebetulan sesuai dengan rasa yang kita inginkan dengan keluarga saya. Terus kecap di sini yang saya pakai adalah kecap Bango, ya. Terus kita tambahkan sedikit tomato kecap dari Del Monte yang rasanya juga, kalau dari Del Monte kebetulan rasanya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam keluarga, ya. Ya, kurang lebih itu. Kita tunggu dan sambil menunggu air mendidihnya matang. Ini cukup dengan air dingin, kita rendam sedikit, nanti kita tambahkan dengan air yang sudah mendidih nantinya, ya. Nanti kita tunggu sampai dia lemas, ya, si yang tadinya keras seperti ini, dia akan lemas. Nah, baru nanti kita tambahkan sedikit air panas, ya. Jadi nggak perlu direbus, karena kalau direbus nanti biasanya pada hancur. Nah, nanti pada saat kita memberikan kecap juga kita akan berikan sebelum kita masak. Jadi kita simpan atau kita tuangkan kecapnya tuh di sini, ya. Permintaan dari anggota keluarga, kalau nggak pakai telur nggak abdol. Kayak saya tambahkan telur kocok di sini, 3 butir telur kocok, ya, dalam persiapan kita. Nah, kita kocok semuanya agar tercampur rata. Tetap sampai kita menunggu air yang akan mendidih, dan saya sudah siapkan juga pan-nya di sini untuk pengolahan berikutnya. Airnya sudah matang. Hati-hati dalam membukanya, kita pastikan dengan kain yang kering, ya. Kita tuang sini. Jadi cukup dengan air hangat saja, ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan dengan air mendidih yang direbus sampai lama. Nah, kita diamkan seperti ini. Ini kurang lebih 5 menit, ya. Biarkan si bihun ini lemas. Habis itu baru kita
kita urai-uraikan. Oke, kurang lebih seperti ini dan sudah mulai bisa diuraikan ya, seperti Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi jangan direndam atau direbus dengan air panas, direbus mendidih ya. Cukup seperti ini. Jadi tidak overcook kalau istilahnya kita di dapur profesional ya. Kita buat seperti ini, biarkan semuanya terurai, nanti baru kita saring airnya. Jadi masih hangat nih airnya nih. Tidak harus dengan air panas mendidih ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah dirasa semuanya cukup terurai seperti ini, maka airnya sudah dapat kita tiriskan ya. Pastikan dulu semuanya terurai ya Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Baru kita saring airnya. Jadi kita butuh hanya bikinnya saja. Kita pastikan semuanya terbuang airnya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, sekarang saatnya pemberian kecap. Kita kasih kecapnya di awal, biar nanti kalau pas diaduk warnanya bisa merata ya. Jadi kita berikan seperti ini dulu ya. Kita aduk kembali sampai warnanya rata. Karena kalau kita aduk-aduk di dalam kuali biasanya jadi putus-putus bihunnya, tidak lagi panjang. Kalau ini kan jadi panjang seperti ini. Apalagi kalau di Tionghoa panjang umur atau bihun itu tidak boleh putus, jadi harus panjang-panjang ya. Nah, ini juga kebetulan adaptasi kuliner kita dari masakan Chinese seperti mie goreng, bihun goreng dan lain sebagainya ya. Nah, jadi apabila warnanya masih kurang cukup ataupun apabila sudah cukup ya, kita bisa atur di sini sepekat mana yang diinginkan oleh keinginan kita. Seperti ini, tambahkan lagi kembali kecap manisnya ya. Cukup. Setelah aduk rata seperti ini, baru kita siapkan kembali kompor kita ya untuk memasak. Nah, sekarang kita sudah saatnya untuk memasak ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita panaskan wajannya dulu, kita kasih minyak seperti ini ya, jangan terlalu banyak. Nah, kita pastikan minyak yang ada di dalam kuali juga panas. Nah, yang kita masukkan adalah bawang putih duluan, biar aromanya bisa ngangkat dan memberikan aroma yang memuaskan bahasa masakan kita. Di sini bawang putihnya cukup seperti ini aja ya. Misalnya biarkan restoran Chinese ya, digeprek saja ke buang kulitnya. Nah, setelah setengah matang seperti ini, kita masukkan
bombay, sama keduanya ada aromatic vegetable. Ikan sampai harum, dalam arti bau pepper sedikit belum ada. Setelah bawang bombay ini transparan, ya, terlihat di sini, kita bisa masukkan udang. Untuk bakso kita masukkan nanti, karena bakso adalah makanan yang sudah matang. Setengah matang udangnya, kita masukkan telur. Ini bisa masukkan oyster sauce di awal, ya, karena oyster sauce kalau semakin kena panas itu makin enak, rasa dan baunya juga semakin enak dan selera makan. Ya, setelah setengah matang seperti ini kita masukkan semua sayuran, aduk sampai semuanya layu. Untuk mempercepat proses, kita boleh menambahkan sedikit saja air, ya, biar proses daripada sayuran yang mudah layu dan cepat layu di sini. Terlihat sayurnya cepat layu di sini. Baru kita masukkan bakso. Baksonya hanya buat diangetin saja. Pada dasarnya bakso itu makanan yang tidak instan. Baunya sudah mulai tercium. Nah, kita pastikan semuanya matang, semuanya layu. Seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bihun yang tadi sudah kita campur dengan kecap manis, maka siap dimasukkan. Jadi mempercepat proses kita dalam memasak juga, ya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit dulu biar matang sempurna. Ini Bapak Ibu, pastikan tercampur dengan sempurna. Bau kecapnya nyampur dengan bumbu yang sudah kita buat tadi, dengan saus tiram,
dan sebagainya. Nah, pada saat setengah ini kita bisa tambahkan sedikit saus tomat. Ini opsional aja ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi apabila tidak ingin, apa nggak usah dipakai. Ini hanya tambahan saja, menambah rasa, biar ada rasa asamnya, ada rasa gurih, ya, kita rasakan kita, dan membuat warna di bihun goreng ini jadi lebih bagus. Ini kurang lebih kalian. Nah, kira-kira udah setengahnya masuk, kita masukkan yang separuhnya lagi. Nah, kita lihat konsistensinya, apakah perlu ditambahkan saus tomat atau tidak. Sekali lagi sesuai dengan keinginan. Bila Bapak sekalian, wah enaknya pakai saus sambal, silahkan tambahin. Saya apabila inginkan hanya rasa tomat saja, cukup dengan seperti ini. Nah, agar tidak terlalu panas, kita kecilkan dulu apinya biar semuanya tercampur merata. Kadang-kadang kalau apinya tidak dikecilkan, tidak matang merata. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi si bihun di sini tidak putus ya. Nah, kita masih bisa angkat seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan kecap dan harus menunggu lama, maka warna bihunnya pun juga kurang bagus biasanya, sama teksturnya jadi putus-putus. Kebetulan kalau weekend senangnya nyemil ya, keluarga senangnya nyemil, jadi bikin sekali banyak, kita simpan di dalam satu wadah, atau kadang-kadang disimpan dalam kualinya pun juga mereka self service. Semua anggota keluarga bisa self service, bisa ambil sambil nonton ya, sambil ngerjain mungkin ada tugas-tugas kantor yang belum terselesaikan, bisa dilakukan sambil kita menyantap mie goreng ini. Nah, karena tadi sudah pakai oyster sauce ya, dalam pemberian garam kita harus berhati-hati, kita harus melihat, kita pakai dikit dulu dan kita harus rasain dulu apakah sudah cukup atau belum rasa asinnya ya. Kita bisa tambahkan juga dengan lada putih ya. Sekali lagi, ini sesuai dengan keinginan kita. Ada yang senang, wah rasa ladanya harus terasa, bisa ditambahkan ya. Cuma di sini saya memberikan yang balance, rasanya jadi balance antara rasa kecap, rasa oyster sauce, dan tomato sauce atau tomato kecap di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, selesai sudah bihun goreng weekend.